Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sedang jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam acara Sarapan Rohani Pagi GNH Habian Base, Selasa 6 Februari 2024. Bapak Ibu, senang sekali kita bisa berjumpa pada pagi hari ini di dalam kita menyambut hari kita yang baru di hari ini. Bapak Ibu, sebelum kita akan memulai segala aktivitas kita akan mendasari semua kegiatan kita dan aktivitas kita di dalam firman Tuhan. Untuk itu kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa kepada Tuhan, biarlah Roh-Nya Kudus memberkati dan membuka hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas kasih dan karunia-Mu Tuhan. Engkau telah menjaga kami dan melindungi kami di dalam tidur kami, sehingga kami dapat beristirahat dengan tenang Tuhan. Engkau telah menyelimuti kami dengan Roh-Mu yang kudus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan Yesus, pagi ini Engkau telah membangunkan kami dengan keadaan kami yang sehat dan segar ya Tuhan. Ini semua karena kasih dan penyertaan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, pagi ini kami akan memulai segala aktivitas kami Tuhan. Tetapi sebelum kami memulainya, kami mohon Engkau kiranya yang menyertai kami ya Tuhan. Kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman itu menjadi kekuatan, menjadi landasan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati dan berikanlah kami roh hikmat dan kebijaksanaan-Mu, agar kami dapat mengerti akan firman-Mu dan dapat menghayati dan menjalankannya dengan baik Tuhan. Berkati kami dan sertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah seru permohonan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mohon. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, ayat nas kita pada pagi hari ini diambil dari dua ayat, yaitu Keluaran 19 ayat yang ke-6 dan 2 Timotius 4 ayat yang ke-8. Keluaran 19 ayat ke-6, beginilah firman Tuhan. Tuhan berkata, "Kamu akan menjadi bagiku kerajaan iman dan bangsa yang kudus." 2 Timotius 4 ayat ke-8, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Bapak Ibu, firman Tuhan pada pagi hari ini diberi tema umat yang kudus. Bapak Ibu, menjadi orang pilihan merupakan hal yang membanggakan. Misalnya menjadi anak-anak kesayangan, istilahnya the gold boy, ataupun mungkin sekarang di zaman pemilu ini menjadi orang yang terpilih, baik dia menjadi presiden ataupun wakil rakyat. Nah, orang yang terpilih di sini adalah orang yang dikhususkan. Kalau dalam bahasa Yunaninya itu adalah hagios, berarti dipisahkan. Hidup kudus dalam hal ini yaitu terpisah dari dosa. Kudus adalah kualitas yang diperlukan untuk berelasi dengan Allah dan untuk melayaninya. Bapak Ibu yang terkasih, sekarang adalah musim atau saat-saat kita akan mengikuti pemilu, memilih wakil rakyat. Nah, tentu di dalam kita memilih wakil rakyat ini, kita memilih orang-orang yang terbaik yang akan kita pilih. Dan begitu pula orang-orang yang mencalonkan diri adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan atau bisa dikatakan siap untuk melayani.
Tetapi di dalam hal ini Bapak Ibu, sering sekali orang-orang yang terpilih atau orang-orang yang dipilih di dalam masa kepemerintahan itu, kalau sudah dia terpilih, sudah dia dipilih, maka lupa akan segala janji-janjinya yang dia telah ucapkan. Kadang-kadang orang yang sudah terpilih akan kelihatan integritasnya. Disinilah orang-orang yang terpilih itu akan menunjukkan jati dirinya yang asli. Integritasnya diuji pada saat dia sudah terpilih. Apakah dia bisa menjadi seorang pelayan atau tidak? Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak yang sudah dipilih oleh Tuhan untuk melayani Tuhan, berarti kita itu adalah orang-orang yang telah dipersiapkan, yang juga telah memberikan hati dan mempersiapkan diri untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Menjadi seorang pelayan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen adalah tidak ada batasan dan tidak ada waktu yang membatasi kita. Menjadi pelayan bagi orang Kristen, bagi orang-orang atau anak-anak yang terpilih adalah seumur hidup untuk melayani Kristus. Karena hidup kita adalah untuk melayani Kristus. Nah, tetapi bagaimana Bapak Ibu kalau misalnya sebagai orang-orang yang terpilih, orang-orang yang sudah dipilih, melakukan pembohongan, melakukan ketidakbaikan dan ketidakjujuran terhadap orang-orang yang memilihnya atau terhadap Tuhan. Tentu itu merupakan hal yang sangat tidak diinginkan Tuhan. Dan juga hal itu tidak diinginkan oleh orang-orang yang telah memilih. Nah, untuk itu Bapak Ibu, kita sebagai umat Tuhan yang sudah dikuduskan, yang sudah dipilih oleh Allah, hendaknya kita bisa menanggalkan kepentingan kita sendiri, kepentingan jasmani kita, tetapi kita mengutamakan kepentingan Tuhan untuk pelayanan Tuhan dimanapun kita berada dan situasi apapun yang kita alami. Kadang-kadang kalau kita menjadi orang yang terpilih, berbicara jujur, berlaku jujur, itu adalah hal yang sangat sulit. Kadang-kadang kita sering diperhadapkan kepada situasi dan kondisi yang tidak memberikan kita pilihan yang banyak, sehingga kita sering sekali jatuh di dalam dosa, sehingga kita sering sekali menipu diri kita sendiri untuk tidak berlaku jujur, tidak berkata jujur, dan tidak berbuat jujur. Bapak Ibu, Tuhan di sini menginginkan kita untuk kita senantiasa berlaku jujur, berkata jujur, dan berbuat jujur. Karena Tuhan sudah memilih kita, sudah menguduskan kita untuk menjadi anak-anaknya. Bagaimana kita bisa melayani Tuhan yang kudus kalau kita tidak bisa kudus seperti Tuhan? Memang kita manusia itu adalah manusia yang banyak dosanya, tapi Tuhan sudah melayakkan kita dan sudah mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Dan sudah seyogianya lah kita harus hidup dan berlaku kudus di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kepada kita, dimanapun kita berada, situasi apapun yang kita alami, kita harus selalu berkata jujur, berlaku baik, dan selalu untuk memuliakan nama Tuhan. Biarlah kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita, di dalam kita menjalani kegiatan kita sehari-hari. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita akan mengamini firman Tuhan ini, kita akan datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau telah memberikan kami
firman-Mu yang begitu indah Tuhan. Engkau telah menjadikan anak-anak pilihan-Mu, anak-anak yang Engkau kuduskan, anak-anak yang Engkau pisahkan Tuhan. Tetapi sering sekali ya Tuhan, kami berlaku tidak baik di hadapan-Mu, tidak benar di hadapan-Mu, tidak jujur di hadapan-Mu, dan juga di hadapan sesama kami Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni kami Tuhan. Ajarilah kami untuk setiap hari senantiasa untuk berlaku baik, benar, dan jujur Tuhan, sehingga kami kudus untuk di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami akan memulai segala aktivitas kami. Beri kami kekuatan dan beri kami Roh yang kudus agar kami bisa menjalani, berbuat di dalam kehidupan kami ini sebagai anak-anak terang-Mu, anak-anak-Mu yang kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah seru permohonan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mohon. Haleluya. Amin. Amin Bapak Ibu, kiranya kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa memberkati kita dari saat ini sampai selamanya. Amin.